Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladhi arsyada man istafahu li'ibadihi lita'allubi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bi zulfa 'indal malikil 'azim. Salatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjihi fi nashril ilmi fi kulli zamanin wa makan. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulki dayyan, amma ba'd. Sebelum kita membahas sedikit pelajaran atau meneruskan pelajaran kita, sebagai muqaddimah awal daripada pengajian kita yang ditulis oleh Imamul Haddad Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nasihat yang mulia buat kita semuanya, khususnya buat Al-Faqir, di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Beliau mengatakan, Imamul Haddad alaihi rahmatullah, wa alaika ya akhi bi islahi sariratika hatta tasira khairan min alaniyatika as-salihah. Alaika, atas kalian manusia, bi islahi sariratika, artinya membenarkan, membaguskan sariratika, bagian dalam kita. Ini pun kanatil ulama, bahwasannya ulama kita yang dituliskan dalam kitab Al-Ikhlas yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya. Perkataan ini ada di dalam kitab Al-Ikhlas. Beliau mengatakan, kanat ulama idzal taqaw, kalau mereka saling bertemu. Ulama idzal taqaw, kalau mereka saling bertemu, tawasau bihadhil kalimat, mereka saling menasehati dengan ini kalimat. Wa idza ghabu, seandainya pun mereka tidak saling bertemu, berusaha mereka kataba biha ba'duhum ila ba'd, saling nulis surat, saling kirim-kirim. Mungkin kalau dulu ada SMS, mungkin lewat SMS, saling menitipkan surat atau menitipkan pesan. Apa pesannya? Man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Siapa orang yang membenarkan sarirah, bagian dalamnya, hayat kita, hati kita, ya, aslahallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala aslahallahu alaniyatahu, maka Allah benarkan zahirnya. Artinya batin kita urusin zaman sekarang ini, khususnya zaman sekarang. Orang sekarang banyakan benerin zahir. Zahirnya seperti malaikat, zahirnya bagus, tapi batinnya tidak bagus. Hanya memperindah bagian nampak saja di luar, tapi yang dalam tidak kita perindah. Seharusnya orang itu membaguskan yang dalam dulu. Makanya dikatakan Imamul Haddad, tadi dikatakan kalimat yang sering dinasihatkan oleh para ulama, man aslaha sariratahu, siapa orang yang membenarkan sarirah, batinnya, aslahallahu alaniyatahu, maka Allah akan benarkan daripada zahirnya. Ini pun tadi dituliskan oleh Imamul Haddad Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah.
Apa dikatakan tadi oleh Imamul Haddad, wa alaika ya akhi bi islahi sariratika hatta tasira khairan min alaniyatika as-salihah. Beliau mengatakan nasihat yang sangat agung atas kalian, ya akhi, wahai saudara-saudaraku, bi islahi sariratika, benerin kita punya batin, siapapun, ya, hatta sehingga tasira khairan min alaniyatika as-salihah, sehingga akan menjadi bagus, khairan, akan menjadi baik, min alaniyatika, dari tampak zahirmu, as-salihah, yang bagus. Jadi kita dinasihatkan untuk membaguskan di awal itu batin kita. Apabila orang batinnya bagus, insya Allah zahirnya bagus dalam segala hal, dalam segala urusan, baik itu urusan akhirat ataupun urusan dunia. Innallah la yanzuru, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang, Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat, ila suwarikum, kepada bentuk tubuhmu. Ini perkataan sangat masyhur dan ma'ruf. Innallah, Allah subhanahu wa ta'ala, la yanzuru ila ajsamikum, wa fil hadith, di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, Nabi mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yanzuru, tidak memandang, tidak melihat, ila ajsamikum, kepada zahir kalian, wala ila suwarikum, enggak mandang badan kita, enggak mandang tampang kita, tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi apa yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ila qulubikum, Allah memandang kepada hati kalian, Allah memandang kepada amal kalian. Apa sih niat kita dalam segala hal, apa perbuatan kita dalam segala hal. Mungkin juga pernah sering saya sampaikan, Sayyidina Isa alaihi salam, Nabi Allah Isa pernah mengatakan, kam min jasadin sahih wa wajhin sabih wa lisanin fasih gadan fi atbaqin nari yasih. Sayyiduna Isa, Nabi Isa pernah mengatakan, kam min jasadin sahih, berapa banyak orang badannya bagus, zahirnya indah. Itu semua nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keindahan itu Allah yang berikan, bukan manusia. Kam min jasadin sahih, berapa banyak jasadnya bagus, wa wajhin sabih, mukanya ganteng, mukanya cantik, wa lisanin fasih, oh tutur bicaranya bagus, masya Allah, hebat, gadan fi atbaqin nari yasir. Tapi masalahnya kenapa? Mereka nanti orang yang paling teriak-teriak di neraka jahanam Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Batinnya enggak dibaguskan, hatinya tidak dibaguskan, tidak ada rasa syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, titipkan kepada kita, amanahkan kepada kita, apapun bentuknya. Ini apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Maka ada doa. Banyak-banyaklah baca doa ini. Allahumma ja'al, ini doanya, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah.
Doanya diajarkan, Allahumma ja'al, ya Allah jadikan sarirati, batinku, khairan, bagus. Allahumma ja'al, ya Allah jadikan sarirati, batinku, hatiku, khairan, bagus, min alaniyati, daripada tampak zahirku. Gak apa-apa kali mau ngaji kucingnya, rajin, kalau yang lain tidur. Khairan min alaniyati, lebih bagus daripada zahirku. Waj'al alaniyati salihah, dan jadikan juga zahirku bagus. Jadi kita minta zahiran wa batinan. Zahir kita bagus, batin kita bagus. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita selalu nasihatkan dan paksakan diri kita untuk membaguskan batin kita dan membaguskan daripada zahir kita. Nah, di antara obat supaya hati bagus itu, wa min kalamihi aidan, enggak dia hormat, enggak. Kalau dia buang air kecil, marbot tanggung jawab. Wa min kalamihi aidan dawaul qalbi khamsatu asya. Dan dari perkataan beliau juga mengatakan, wa min kalamihi Asy-Syaikh Ibrahim Al-Khawas. Asy-Syaikh Ibrahim Al-Khawas itu beliau mengatakan, wa min kalamihi, daripada perkataan beliau, dawaul qalbi, untuk bikin bagus batin itu khamsatun, ada 5 dawa, ada 5 obat. Yang pertama apa? Qiraatul Quran bitadabbur. Yang pertama di antara obat-obat banyak untuk membaguskan hati, membaguskan batin kita. Apa? Syekh Ibrahim Al-Khawas, beliau mengatakan qiraatul Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran hatinya diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memandang Al-Quran diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran, insya Allah orang yang rajin baca Quran meninggalnya husnul khatimah. Ini bitadabbur, bacanya dengan khusyuk. Nah, ini udah mulai siap-siap ini. Baru siap-siap doang, kan sebentar lagi Ramadan. Jadi niatnya sekarang baca Quran. Mesti dari sekarang bacanya, bukan Ramadan. Ramadan diteruskan, bacanya dari sekarang. Jadi kalau udah masuk Ramadan itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Kalau yang khatam dipasin khatamnya pas malam Id. Jadi malam Idul Fitri, sadaqallahul azim, simpan lagi Qur'annya. Ketemu lagi kapan? Ramadan yang akan datang. Nah, ini salah. Qiraatul Qur'an setiap saat. Kita usahakan semaksimal mungkin jangan sampai lupa kita membaca Al-Qur'an. Itu diantara obat hati. Ini kadang-kadang kalau sumpek, wah, sumpek itu, ayo rombongan kita kafe. Padahal ngutang juga duitnya. Pulang tambah sumpek, mikirin utang dari kafe. Jadi sumpek-sumpek, obat sumpek itu ya Al-Quran. Obat sedih, Al-Quran. Kan sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Al-Quran adalah la syifa. Al-Quran ini obat segala obat. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua di antara buat terangnya obat hati, insya Allah sempat kita baca videonya. Di antara obat hati yang kedua
Apa zaman sekarang orang nih? Diet. Ya. Artinya nggak banyak makan. Ini pokoknya nggak boleh ada makanan di meja, makan sudah. Ya. Kalau bisa sama mangkok-mangkoknya kita makan. Ya ibu-ibu, gitu suaminya. Masya Allah. Makan boleh, bukan nggak boleh. Makan kita, tapi khalaul batan itu diharapkan tidak terlalu kenyang. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Nabi makan itu tidak sampai kenyang. Ya. Makan, bukan tidak makan. Kalau kita belum tahap 4 kali setengah, ya, belum berhenti itu makan. Apalagi pas maulid, dalilnya sih barokah, berkat apa? Ya, dalilnya berkat. Wah subhanallah, sampai nampan-nampannya masuk mobil. Ya, bukan sama kebulinya juga diambil, sama nampan-nampannya dikantongi. Jadi di antara obat daripada obat penerang hati khalaul batan, makanya ada puasa Senin dan Kamis. Makanya puasa yang paling afdal itu adalah puasa Nabi Allah Daud, kata Nabi Muhammad. Sehari puasa, sehari batal. Sehari puasa, sehari batal. Sehari puasa, sehari batal. Kita batal terus. Ya. Di antara juga yang ketiga, obat hati ini adalah qiyamul lail, salat malam. Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saqqaf, beliau di antara catatan beliau lah, Masya Allah, ya, ada nasihat daripada baginda Nabi besar Muhammad, alla yatruk qiyamul lail, tidak meninggalkan sholat malam walau 2 rakaat, walau rakaatin. Tidak meninggalkan sholat tahajud Bapak Ibu walaupun 2 rakaat. Kenapa? Fadilahnya, kemuliaannya, pandangan dari Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Orang yang istiqamah bangun malam hari, yaitu untuk melakukan sholat tahajud. Yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat malam ketika manusia lalai, ketika orang-orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari lupa, kita bangun salat malam ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini penerang bagi hati kita. Diterangi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadarru', yang keempat adalah tadarru', bukan bangun malam saja, tapi tadarru'. Malam hari itu doanya tadarru', khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul kita ngadu, minta kepada Allah, nangis kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang kelima apa? Kata Syekh Ibrahim Al-Khawwas, beliau mengatakan di antara obat galau, di antara obat sumpek suntuk dan bikin terang hati, di antaranya adalah mujalasatus sholihin, duduklah sama orang-orang soleh, syiarkan rumah-rumah Allah, hadiri majlis-majlis ilmu. Makanya perkataan yang sering juga disampaikan, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha yuhyil qalbal maita binuril hikmah kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Syekh Ibrahim Al-Khawwas mengatakan, kita duduk alaikum bimujalasatil ulama ini
apabila kita duduk sama orang-orang soleh, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apa sebabnya? Apa manfaatnya? Apa fadilahnya? Yuhyil qalbal maita binuril hikmah. Di antara muqaddimah, pelajaran